Kalau di halaman rumah Anda ada satu tanaman yang kelihatannya biasa saja, daunnya tebal, berdaging, penuh gel bening di dalamnya. Jangan remehkan, karena tanaman itu bisa jadi dokter alami yang selama ini Anda lewatkan. Hari ini kita akan bongkar tuntas 10 khasiat dan manfaat lidah buaya untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami, lengkap dengan kandungan, cara konsumsi, dosis, sampai cara menanamnya di rumah. Tanaman yang kita bahas adalah lidah buaya atau aloe vera. Tanaman ini sudah digunakan ribuan tahun, bahkan sejak zaman Mesir kuno sebagai tanaman penyembuh luka dan perawatan kulit. Tapi, sebenarnya manfaatnya jauh lebih luas dari sekadar untuk rambut dan wajah. Pertama, kita kenali dulu kandungan penting di dalam lidah buaya. Lidah buaya mengandung lebih dari 75 senyawa aktif. Di antaranya adalah vitamin A, C, dan E yang bersifat antioksidan, vitamin B12 dan asam folat. Kemudian ada mineral seperti kalsium, magnesium, zinc, selenium, dan kromium. Tanaman ini juga kaya enzim seperti amilase dan lipase, mengandung polisakarida, penting seperti acemanan, serta senyawa antrakuinon seperti aloin dan emodin. Selain itu, terdapat saponin, lignin, dan asam amino esensial. Kombinasi inilah yang membuat lidah buaya bukan sekadar tanaman hias, tetapi benar-benar punya potensi terapeutik. Sekarang kita masuk ke 10 khasiat utama lidah buaya. Manfaat pertama adalah membantu mempercepat penyembuhan luka dan luka bakar ringan. Gel lidah buaya mengandung acemanan dan glukomanan yang merangsang produksi kolagen. Beberapa penelitian, termasuk yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology, menunjukkan bahwa penggunaan gel aloe vera secara topikal dapat mempercepat proses epitelisasi pada luka bakar derajat ringan. Kandungan antiinflamasi dan antibakterinya juga membantu mencegah infeksi. Manfaat kedua adalah meredakan peradangan kulit seperti jerawat dan iritasi. Kandungan saponin bersifat antibakteri alami, sementara vitamin C dan E membantu mempercepat regenerasi kulit. Gel lidah buaya juga mengandung lignin yang membantu penyerapan ke dalam lapisan kulit lebih dalam, sehingga efeknya lebih maksimal. Manfaat ketiga adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Lidah buaya mengandung enzim pencernaan dan polisakarida yang dapat membantu menenangkan saluran cerna. Dalam beberapa studi, konsumsi jus aloe vera dalam jumlah tertentu dapat membantu mengurangi gejala irritable bowel syndrome atau gangguan pencernaan ringan. Namun di sini yang digunakan adalah gel bagian dalam, bukan getah kuningnya. Manfaat keempat adalah membantu mengatasi sembelit. Senyawa aloin yang terdapat pada lateks lidah buaya memiliki efek laksatif alami. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Phytotherapy Research menunjukkan bahwa ekstrak aloe vera dapat meningkatkan pergerakan usus. Tapi perlu diingat, penggunaan untuk sembelit tidak boleh jangka panjang karena bisa menyebabkan ketergantungan. Manfaat kelima adalah membantu menjaga kadar gula darah. Beberapa penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak aloe vera dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kandungan kromium dan polisakarida berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Meski begitu, ini bukan pengganti obat dokter, melainkan pendamping yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Manfaat keenam adalah membantu meningkatkan sistem imun. Kandungan acemanan berperan sebagai imunomodulator yang dapat merangsang aktivitas sel makrofag. Dengan sistem imun yang lebih optimal, tubuh lebih siap melawan infeksi bakteri dan virus. Manfaat ketujuh adalah membantu menurunkan kadar kolesterol. Beberapa studi pada hewan dan manusia menunjukkan bahwa konsumsi lidah buaya dapat membantu menurunkan LDL dan trigliserida. Antioksidan di dalamnya membantu mengurangi stres oksidatif yang berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah. Manfaat kedelapan adalah menjaga kesehatan mulut dan gusi. Gel aloe vera memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi plak dan radang gusi.
Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa obat kumur berbasis aloe vera memiliki efektivitas yang sebanding dengan chlorhexidine dalam mengurangi plak. Manfaat kesembilan adalah membantu menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Kandungan enzim proteolitik membantu mengangkat sel kulit mati di kulit kepala, sementara sifat anti jamurnya dapat membantu mengurangi ketombe. Manfaat ke-10 adalah sebagai antioksidan alami yang membantu melawan radikal bebas. Vitamin C, E, dan senyawa polifenol dalam lidah buaya membantu mengurangi stres oksidatif yang berkaitan dengan penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahan yang benar. Untuk konsumsi, pilih daun lidah buaya yang segar dan tebal. Cuci bersih, lalu potong bagian pangkalnya, dan tiriskan getah kuning selama sekitar 10 hingga 15 menit. Getah kuning ini mengandung aloin yang rasanya pahit dan bersifat laksatif kuat. Setelah itu, kupas kulit hijau dan ambil gel bening di dalamnya. Cuci gel hingga benar-benar bersih dan tidak licin berlebihan. Gel ini bisa dipotong kecil-kecil, lalu direbus sebentar sekitar 2 hingga 3 menit, atau bisa juga di blender dengan air matang menjadi jus. Untuk mengurangi rasa hambar, bisa ditambahkan sedikit madu alami. Untuk pemakaian luar, gel segar cukup dioleskan langsung ke area kulit atau kulit kepala yang bermasalah. Oh iya, sobat sehat, kabar baiknya, sekarang kamu sudah bisa pesan produk gel lidah buaya dalam berbagai jenis. Dan tersedia juga bibit tanaman lidah buaya yang bisa kamu tanam sendiri di kebun atau halaman rumah kamu. Caranya kamu bisa klik keranjang, lihat produk di pojok kiri bawah video ini. Atau klik selengkapnya di bawah judul video. Lalu, check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke Sobat Sehat, sekarang kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Untuk anak-anak di atas 12 tahun, konsumsi jus lidah buaya sebaiknya tidak lebih dari 30 hingga 50 ml per hari. Dan tidak rutin jangka panjang tanpa pengawasan. Untuk orang dewasa, dosis yang umum digunakan dalam penelitian berkisar antara 50 hingga 100 ml jus per hari. Sebaiknya diminum setelah makan dan tidak lebih dari 2 minggu berturut-turut tanpa jeda. Untuk lansia, dosis lebih aman di kisaran 30 hingga 50 ml per hari, karena sistem metabolisme sudah lebih sensitif. Selalu mulai dari dosis kecil untuk melihat reaksi tubuh. Penting sekali diperhatikan. Yang dikonsumsi adalah gel bagian dalam, bukan lateks atau getah kuningnya. Sekarang, kita bahas pantangan dan perhatian khusus. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya menghindari konsumsi lidah buaya secara oral, karena efek laksatifnya bisa merangsang kontraksi rahim. Penderita gangguan ginjal, penyakit usus seperti kolitis, atau yang sedang mengonsumsi obat diuretik dan obat diabetes harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi lidah buaya. Karena efek laksatifnya bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalium. Penggunaan jangka panjang dalam dosis tinggi bisa menyebabkan diare kronis dan gangguan penyerapan nutrisi. Terakhir, bagaimana cara menanam lidah buaya di rumah? Lidah buaya termasuk tanaman yang sangat mudah dirawat. Pilih bibit anakan yang sehat. Gunakan media tanam yang poros, campuran tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan seimbang. Tanaman ini tidak suka tanah yang terlalu basah. Letakkan di area yang mendapat sinar matahari cukup, tetapi tidak terlalu terik sepanjang hari. Penyiraman cukup 2 hingga 3 kali seminggu, tergantung kondisi cuaca. Pastikan pot memiliki lubang drainase agar air tidak menggenang. Dalam waktu beberapa bulan, tanaman akan tumbuh, anakan baru yang bisa dipisahkan dan ditanam kembali. Bayangkan, dengan 1 pot lidah buaya di halaman rumah, Anda sudah punya sumber herbal alami untuk perawatan kulit, pencernaan, bahkan pendamping terapi metabolik. Tapi ingat, herbal bukan pengganti total pengobatan medis, melainkan pendamping yang bijak. Gunakan dengan ilmu, dengan takaran, dan dengan pemahaman yang benar. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan
klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar bahwa solusi sehat itu seringkali tumbuh di halaman rumah sendiri. See you on the next video!